Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, hari ini gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat semua ya. Hari ini Bu Warti mau menyampaikan layanan dengan tema menggali bakat dan potensi yang menunjang karir. Adapun tujuan dari diberikan layanan ini, pertama, peserta didik agar dapat memerinci ciri-ciri bakat dan potensi yang sudah dimiliki. Yang kedua, peserta didik dapat memilih bakat dan potensi yang menunjang karir. Yang ketiga, peserta didik dapat merancang langkah-langkah menggali bakat dan potensi yang menunjang karir. Ini ada 3 tujuan dari layanan kami berikan kepada kalian. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, mari anak-anak mengerjakan asesmen awal dulu. Ini ada 4, ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 pernyataan. Silahkan dikerjakan. Silahkan dicermati, dijawab ya dan tidak sesuai dengan kemampuan atau pengetahuan dari kalian. Kalau sudah selesai, mari kita masuk ke persepsi tebak. Nah, di sini Bu Warti tayangkan gambar bakat ya. Bakat apakah yang ada pada gambar berikut. Jadi anak-anak silahkan menebak dari ini ada 6 bakat. Silahkan ditebak dengan cara ditulis di buku. Gambar nomor 1 ini bakat apa? Nomor 2 bakat apa? Nomor 3 bakat apa sampai gambar ke-6. Silahkan ditulis. Kalau sudah, berarti masuk ke pengertian daripada bakat. Apa toh yang dimaksud dengan bakat itu? Bakat itu adalah sebuah sifat dasar ya anak-anak. Seperti kepandaian dan bawaan. Jadi bakat itu sifat dasar atau kepandaian, pembawaan yang dibawa sejak lahir. Jadi begitu kalian lahir itu sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa bakat. Misalnya apa? Contohnya apa? Bakat yang dibawa sejak lahir seperti menulis, menari, olahraga, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, apa saja ciri-ciri bakat itu? Mari anak-anak kita lihat, kita cermati di diri kita. Apakah kalian punya ciri-ciri bakat ini di kalian? Ciri-ciri bakat itu merupakan kualitas yang memungkinkan seseorang berkembang. Jadi bakat itu merupakan kualitas yang memungkinkan seseorang berkembang. Seperti menulis tadi, jadi bisa
menulis puisi, bisa menulis cerpen, itu kan jadi berkembang kan. Tidak cuma menulis menulis halus, menulis yang bagus, tapi juga bisa menulis cerita. Bakat merupakan potensi bawaan yang perlu dilatih. Walaupun semua orang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah membawa yang namanya bakat, tetapi masih perlu dilatih, masih perlu pembimbing, masih perlu guru, masih perlu kebiasaan-kebiasaan untuk mengasah biar lebih berkembang. Bakat merupakan potensi terpendam. Memang bakat, kita kembali ke bawaan tadi. Sudah dibawain sama Allah Subhanahu wa taala dari lahir, tapi kalau tidak diasah atau tidak dicari potensi apa di diri kamu, jadi kalian tidak akan tahu juga potensi bakat apa yang dipunyai kalian. Jadi kalian harus juga mengintrospeksi diri, melihat diri sendiri, di dirinya punya bakat potensi apa kira-kira. Nah, selanjutnya, bakat dapat muncul, perlu digali, ditemukan, dilatih, dan dikembangkan. Jadi anak-anak dari sekarang harus menggali, mencari di dirinya sendiri. Ditemukan, terus baru dilatih dan dikembangkan. Seperti tadi itu, kok tulisannya bagus? Berarti ditemukan di diri kamu punya bakat menulis. Terus berlatih kepada guru atau kepada pembimbing sehingga bisa menulis cerita, menulis puisi dan lain-lainnya dan dikembangkan. Terus ikut lomba, ikut kompetisi puisi atau menulis cerita sehingga mungkin juara. Nah, itu namanya berkembang. Bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi. Nah, kalau sudah ikut lomba, kan namanya prestasi kan lomba. Baik itu juara maupun tidak. Alhamdulillah kalau juara, juaranya juara 1 apa harapan. Nah, itu namanya prestasi. Bakat tidak selalu identik disertai minat. Jadi anak-anak, walaupun bakat itu sudah dibawa sejak lahir, sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sama dengan minat. Jadi sudah berbakat tapi kok ada perasaan tidak suka untuk melakukan. Nah, berarti kan nanti bakatnya tidak berkembang karena tidak disukai seperti tadi menulis atau membaca atau olahraga. Sebetulnya kalian punya bakat itu olahraga atau menulis, tetapi kalian tidak suka dengan kegiatan itu. Nah, jadi bakatnya tidak jadi berkembang ya anak-anak. Begitu ciri-ciri bakat. Apa yang dimaksud dengan potensi? Nah, sekarang potensi tadi sudah bakat, sekarang potensi. Kalau potensi itu kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya. Jadi kemampuan seseorang yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Jadi kelebihan seseorang yang bisa dikembangkan. Potensi itu ada dua ya, potensi fisik dan potensi psikis. Fisik itu anggota tubuh, seperti kekuatan, kecepatan, panca indera, kekuatan fisik. Jadi punya potensi kuat mengangkat beban. Nah, itu berarti potensi fisiknya dia kuat, kekar.
mengangkat beban 50 kilo, kuat, itu kan kekuatan fisik. Terus bisa lari cepat, itu kan kecepatan. Panca indera, jadi bisa melihat, bisa membau, ini tentang fisiknya. Sedangkan yang psikis itu intelijensi, jadi kemampuan intelijen, emosional, sering marah, sering ketawa, senang, marah, sedih, itu emosional. Dan spiritual, bisa itu yang psikis. Selanjutnya, bakat dan potensi seseorang akan membantu kesuksesan dalam berkarir. Contohnya, orang berbakat main musik sama tidak berbakat main musik. Contoh, orang berbakat main musik sama tidak berbakat main musik. Ketika mereka menjadi pemusik, maka yang berbakat akan lebih cepat menyesuaikan diri, sedangkan yang kurang berbakat membutuhkan latihan lebih keras. Jadi bedanya ini. Kalau yang punya bakat itu latihan sedikit atau tanpa latihan, cuma melakukan sendiri kebiasaan-kebiasaan itu akan bisa jadi bagus. Jadi kalau bermusik ya musiknya bunyi sesuai dengan aransemennya, lagunya. Tapi kalau yang tidak punya potensi, tidak berbakat, walaupun latihan itu kurang pas antara aransemen dengan syairnya. Nah, itu sehingga perlu latihan keras, latihan berkali-kali, lama, perlu pembimbing, perlu guru les, dan sebagainya. Itu bedanya bakat dan potensi. Dan selanjutnya untuk pemilihan karir sesuai bakat dan potensi ini silakan anak-anak untuk mengerjakan kuis ya. Ini ada beberapa 5 soal kuis-kuis, silakan dibaca terus dikerjakan, dipilih dari 4 ABCD. Nanti kalau sudah mengerjakan kuis, yang terakhir langkah-langkah menggali bakat dan potensi. Tadi sudah mengetahui tentang pengetahuan apa itu bakat, potensi, terus ciri-cirinya apa. Sekarang langkah nih untuk menggali bakat dan potensi itu seperti apa? Di sini ada 5 langkah ya. Yang pertama, anak-anak bisa mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Jadi anak-anak harus bisa bercermin tentang diri pribadi kita masing-masing. Mengenali apa toh kelebihanku, kekurangan saya. Coba ditulis kelebihan saya 1, 2, 3. Kekurangan saya 1, 2, 3. Yang kedua, mulai mencoba hal yang baru. Jadi harus berani berubah dari kebiasaan-kebiasaan. Yang biasanya cuma mendengarkan, mencatat, yuk kita berubah. Mengerjakan soal dengan tantangan-tantangan, membuka YouTube, browsing, mencari materi, cara menyelesaikan dengan teknik atau jalan atau cara-cara yang di luar kebiasaan. Yang ketiga, memperluas wawasan. Nah, dengan cara apa memperluas wawasan? Bisa dengan bergaul, bisa dengan membaca, bisa dengan melihat, bisa dengan apa lagi? Tadabbur alam dan lain sebagainya. Yang keempat, bergaul dengan orang yang tepat. Nah, ini anak-anak. Kalian tuh boleh sih untuk bergaul dengan siapa saja, tapi harus tahu pergaulannya itu dengan siapa, ada manfaat, apa ada madorotnya, bisa
memotivasi dirimu ataukah malah membuat kalian tidak maju atau mengganggu belajar kalian. Makanya tolong di dalam pergaulan harus bisa memilah dan memilih orang-orang yang tepat sehingga bisa memotivasi kalian dan mendorong kalian untuk berprestasi. Nah, kalian kan masih sekolah kan? Yang terakhir, yang kelima, berani untuk berbeda. Nah, nih, harus ini ya anak-anak, kalian jangan cuma mengikuti rutinitas, mengikuti teman-temannya pakai ini, menggunakan ini, ikut menggunakan ini. Jangan, kalian harus berani untuk berbeda. Berbeda tetapi yang benar. Setelah itu silahkan setelah anak-anak mengikuti penjelasan dari materi ini, silahkan ini ada asesmen formatif untuk kalian kerjakan. Ada 3, silahkan dikerjakan di buku kalian masing-masing. Setelah selesai, yuk kita merefleksi diri. Amatilah orang di sekitar yang memiliki bakat yang sama. Yuk, bisa nggak kalian melihat atau mengamati orang-orang di sekitar kalian yang punya bakat yang sama dengan kalian? Kemudian diamati bagaimana mereka mengembangkan bakat dan potensinya. Dan tulislah langkah-langkah apa yang dapat kamu tiru dari hasil pengamatan tersebut untuk mengembangkan bakat dan potensi. Jadi anak-anak ada tugas ya mengamati orang di sekitar kalian yang mempunyai bakat yang sama, kemudian diamati, terus ditulis langkah-langkah apa yang dapat kamu tiru, yang kamu ambil dari hasil pengamatan ke mohon perhatian kelas 8 dan persiapan untuk pramuka nih. Kita pengambilan nilai nanti monggo dipersiapkan. Selagi pada anak-anakku mungkin itu ya kelas 8 anak-anak. Terima kasih. untuk persiapan ganti baju Kita pramuka. tutup Atas perhatian dan kerjasama terima layanan kasih. hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.